Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kali ini bertemu dengan saya dalam tatap muka, topiknya mengenai ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan dalam pertemuan yang keempat dengan subtopik asas pembentukan, asas materi muatan, jenis dan hierarki, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, saya akan bahas mengenai asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa poin. Yang pertama, asas kejelasan umum. Artinya dalam membuat peraturan perundang-undangan harus jelas tujuannya apa. Misalnya untuk kepastian hukum, untuk keadilan, dan sebagainya. Kemudian asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Kalau undang-undang, kelembagaan atau pejabat yang tepat untuk berwenang membentuk adalah DPR dan Presiden. Kemudian berikutnya asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang punya kewenangan. Dan selanjutnya asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, tapi tadi sebelumnya asas dapat dilaksanakan itu dalam menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan bisa dilaksanakan. Kemudian diharapkan juga berdaya guna dan berhasil guna. Asas kejelasan rumusan, rumusannya jelas, tidak membuat multi penafsiran, dan yang terakhir asas keterbukaan. Sekarang semua rancangan undang-undang harus terbuka. Tidak ada yang sifatnya rahasia. Asas ini yang sekarang menjadi sangat seksi karena menjadi pintu yang sering untuk dilakukan judicial review. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Ini ada asas pengayoman, materi muatannya harus mengayomi kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, karena kita memang beragam, sebaiknya asas peraturan materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus menghormati keragaman kita, kebhinekaan kita. Kemudian asas keadilan, selanjutnya asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan asas ketertiban dan kepastian hukum, serta asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Asas-asas ini menjadi aspek yang utama dalam menyusun materi muatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, beralih ke jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau kita bicara hierarki, maka jenis peraturan perundang-undangan suatu negara itu dapat berbeda antara yang dikeluarkan pada masa yang lalu dan masa yang lain. Tergantung rezimnya, tergantung periode siapa yang berkuasa. Hal ini terjadi karena penentuan jenis peraturan perundang-undangan dan bagaimana tata urutannya sangat tergantung pada penguasa dan kewenangannya untuk membuat suatu keputusan yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Sistem ketatanegaraan suatu negara dapat diketahui dari Undang-Undang Dasar Negara yang bersangkutan. Undang-Undang Dasar merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam suatu negara, dan semua peraturan perundang-undangan di bawah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Peraturan perundang-undangan harus berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi tidak
boleh saling bertentangan antara yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi menjadi sumber dari yang lebih rendah. Kalau kita bicara mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai hukum positifnya sekarang adalah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Sebelum-sebelumnya juga pernah ada jenis peraturan perundang-undangan, nanti bisa didalami lagi, ada TAP MPRS nomor 20 tahun 66, ada TAP MPR 3 tahun 2000, kemudian ada Undang-Undang 10 tahun 2004, dan yang terakhir adalah Undang-Undang 12 2011. Peraturan perundang-undangan yang sekarang kita mengenal ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ini yang paling tinggi, ya. Kemudian ketetapan MPR, di bawahnya lagi undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan perda kabupaten kota. Jadi saya sering mengajak pada para audiens bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 2011 adalah peraturan perundang-undangan yang berhierarkis. Ya, sedangkan kita mengenal ada peraturan perundang-undangan yang tidak hierarkis. Nanti kita lihat di pasal 8. Nah, sesuai dengan teori Hans Kelsen mengenai Steuven teori, ya, kita mengenal adanya penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Ini ada gambar stupa gitu ya, yang tadi kita ikuti dari Hans Kelsen. Stupa itu segitiga. Kalau kita masukkan tadi peraturan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang 12 2011 seperti ini. Undang-Undang Dasar 45 ada di kerucut paling atas, TAP MPR di bawahnya, Undang-Undang Perpu di bawahnya lagi, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota yang paling bawah. Antara yang di atas mengerucut lebih kecil sampai yang ke bawah lebih besar. Itu menunjukkan kuantitasnya, jumlahnya. Undang-Undang Dasar 45 hanya satu. Sementara Perda Kabupaten Kota pasti akan lebih banyak jumlahnya ketimbang peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang non-hierarkis. Ada pasal 8 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Antara lain menentukan peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang lain. Ya, ini yang sebetulnya disebut non-hierarkis. Peraturan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Ini bisa kita diskusikan lebih dalam lagi nanti, ya. Selanjutnya kita bicara mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kita akan coba telusuri masing-masing peraturan perundang-undangan itu apa materi muatannya. Mulai pertama dari Undang-Undang Dasar, ya. Dan ini merupakan tahap yang paling sulit dalam menentukan apa saja materi muatannya dibandingkan dengan tahap-tahap yang lainnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Yang pertama kita coba ya telusuri materi muatan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 sama sekali tidak memberikan petunjuk tentang materi muatan Undang-Undang Dasar. Padahal kalau kita lihat tadi dalam stupa, ya, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan, tercakup di dalamnya. Tetapi kita bisa lihat faktanya, ya, bahwa kondisi sekarang materi muatan Undang-Undang Dasar 45 itu pertama pembukaan yang isinya ada lebih pada filosofis, gitu ya. Kemudian batang tubuh yang terdiri dari pasal-pasal yang merupakan materi muatan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya kita bicara materi muatan TAP MPR. Ya, materi muatan TAP MPR adalah TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR RI nomor 1 /MPR /2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2003. Jadi TAP MPR yang ada dalam Undang-Undang 12 2011 itu terbatas, tidak semua TAP MPR. Ini juga menjadi diskusi yang cukup menarik untuk didalami. Selanjutnya kita masuk ke materi muatan undang-undang. Pertama, materi muatan undang-undang itu adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 45. Jadi nanti bisa dicek pasal-pasal berapa saja yang mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Yang ini sekarang tidak banyak. Ini yang dulu disebut, kita kenal ada undang-undang pokok. Kemudian di bawah pokok ada lagi undang-undang yang mengaturnya. Tetapi sekarang kita banyaknya delegasian itu pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Tidak semua perjanjian internasional disahkan melalui undang-undang. Ada nanti yang pengesahan perjanjian internasional itu dilakukan dengan peraturan presiden. Selanjutnya, materi muatan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan MK. Ya, jadi ada putusan MK mengenai pengujian terhadap undang-undang, maka azasnya pada prinsipnya ditindaklanjuti dengan membentuk merevisi undang-undangnya. Dan yang terakhir untuk materi muatan undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Yang terakhir ini sering menjadi seperti keranjang sampah, gitu ya. Tidak ada di yang lain-lainnya, tetapi semuanya kriterianya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya masuk pada materi muatan Perpu. Ya, pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara materi muatan undang-undang dengan Perpu. Sama. Ya, hanya prosedurnya yang berbeda. Perpu pada awalnya dibuat sendirian oleh Presiden tanpa keikutsertaan DPR awalnya. Tetapi begitu sudah diundangkan, maka memerlukan persetujuan dengan DPR. Ini materi muatan Perpu. Selanjutnya, materi muatan peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan pemerintah atau PP berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
ya, jadi menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Kalau kita konsisten, maka tidak ada PP yang berdiri sendiri tanpa ada undang-undangnya. Kemudian PP dibentuk atas perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan. Artinya, Presiden atau pemerintah hanya dapat membuat PP dalam rangka mengatur lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan oleh undang-undangnya. Sangat berbeda dengan materi muatan Perpres. Ya, Perpres itu kalau kita cermati justru lebih luas, ya, materi muatannya. Yang pertama, materi muatan Perpres itu berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Yang kedua, materi untuk melaksanakan PP. Atau yang ketiga, materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga ini justru yang bisa dari mana-mana, asal untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Kemudian juga Perpres untuk mengesahkan perjanjian internasional tertentu. Jadi ini sisa tadi ya, sisa yang perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang, ada kriterianya, kemudian sisanya diundangkan, disahkan dengan peraturan presiden. Selanjutnya, materi muatan perda. Materi muatan perda pertama dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ini sudah sangat dibatasi, ya, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua, menampung kondisi khusus daerah, dan atau yang ketiga, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini muatan perda. Jadi kalau boleh saya katakan dari yang pertama sampai yang terakhir perda itu materi muatannya sudah mempunyai kafling masing-masing. Kaflingnya undang-undang tidak boleh dimasukkan dalam kafling perda. Begitu juga sebaliknya, kafling perda tidak boleh menjadi kaflingnya undang-undang. Dan ini yang terkait dengan ketentuan pidana, ya, materi muatan mengenai ketentuan pidana itu sangat terbatas. Hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan perda. Ya, untuk peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak boleh memuat ketentuan pidana. Di perda pun materi muatan mengenai ketentuan pidana itu dibatasi. Ya, hanya berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Ya, jadi perda tidak boleh menentukan hukuman pidana kurungan sampai lebih dari 6 bulan atau denda lebih dari 50 juta. Ya, kalau di atas 6 bulan kurungan atau di atas 50 juta denda, itu sudah menjadi materi muatan undang-undang. Nah, ini materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pengaturan atau penjabaran lebih lanjut atas urusan yang menjadi kewenangan lembaga negara, kementerian, atau lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan. Jadi ada 2 kriteria ini yang sering menimbulkan diskusi yang cukup panjang. Yang pertama kita boleh sebut kalau masih merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berarti itu peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang didasarkan pada kewenangan,
itu dalam hukum administrasi negara yang sering kita sebut sebagai aturan kebijakan atau Belegsregel atau pseudo-wetgeving, ya, perundang-undangan semu. Ya, nanti kita bisa diskusikan lebih panjang. Ya. Dan saya kira itu tadi merupakan penjelasan yang terakhir, ya. Kalau diperlukan diskusi, saya intinya siap untuk menerima diskusi yang lebih terbuka, gitu ya, tidak dalam waktu yang terbatas seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa memberikan kejelasan untuk peraturan perundang-undangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.